Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Ketika orang yang pernah hilang tiba-tiba muncul dan langsung ngajak nikah, itu kita harus menerima loh ya. Kalau iya, apa aja yang harus dipertimbangkan? Kalau langsung ngajak nikah ya nggak bisa. Harus dicek dulu kenapa dia tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang lagi gitu loh. Kok dulu tiba-tiba hilang itu kenapa gitu loh. Ya kan? Nah terus sekarang kok tiba-tiba datang, ini ada perlu apa dia? Jangan-jangan dia punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Ayah pernah menemukan itu. Orang pergi, kemudian setelah pergi lama itu dia datang lagi, terus dia ngajak nikah itu. Ya kan? Nah ternyata apa? Ternyata memang karena dia melihat si pasangannya ini sekarang kaya. Oh gitu. Nah, dia mau memanfaatkan secara ekonomis gitu kan. Itu banyak sih cerita begitu. Nah iya, itu kan harus dinilai. Jadi yang dicari sama dia apa sebenarnya dari kita itu. Kalau yang dicari dari kita itu adalah ingin hidup bersama, saling memberi manfaat, ya itu bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya hanya untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dia, misalnya dia nggak punya uang, dia lihat orang ini kaya, wah ini bisa saya manfaatkan ini misalnya. Atau misalnya kemasyhuran yang tadinya tidak terkenal jadi sekarang terkenal, ya kan ya. Itu harus hati-hati kita, karena sekali dia pergi, tiba-tiba pergi gitu misalnya, terus tiba-tiba datang, bisa nanti habis itu tiba-tiba pergi lagi. Jangan-jangan itu menjadi kebiasaan dia seperti itu, datang untuk mengambil kepentingan habis itu pergi. Oh iya. Berarti pertama ditelaah dulu ya, ini kira-kira kenapa dulu hilang nih, kenapa alasannya gitu ya. Karena bisa juga kalau dia tuh niatnya tidak baik kan, dia berbohong dulu kan bisa. Iya, pasti. Dia dulu saya tuh begini ya, diselidiki dulu gitu. Betul. Bisa jadi yang kedua ini, ketemuan yang kedua ini hanya berdasarkan nafsu aja. Ya orang hidup ini memang harus penuh kehati-hatian, karena kalau tidak memang kalau salah ya akibatnya bisa fatal gitu kan. Lebih baik mana, tinggal sama mertua atau tinggal sendiri setelah menikah? Ya lebih baik tinggal sendiri kalau mampu mandiri gitu ya. Ya, orang kalau sudah mau ke arah menikah tuh dia harus belajar mandiri dulu. Karena nanti kalau dia sudah menikah, berumah tangga sendiri, itu semua dia yang urus kan. Kalau ke orang tua kan dia enggak ngurus. Karena urusan rumah tangga itu bukan cuma urusan ya makan minum itu aja, tidak. Kan banyak urusan-urusan lain gitu. Jadi gini maksudnya ya, misalnya suami istri ya, yang tinggal di rumah mertua itu yang istrinya, ya kan, artinya yang anaknya itu yang laki, itu bagaimana pandangan ibu mertua terhadap dia, penting. Karena ibu mertua akan nyorot terus itu. Sejak bangun tidur pagi sampai tidur lagi akan disorot terus sama dia. Ada ibu mertua yang cerewet misalnya ya kan, rewel, kemauannya macam-macam tuh ada. Nah kalau misalnya tinggal di rumah istri, bapak dari istrinya itu akan nyorot terus kepada laki-lakinya ya. Laki-lakinya ini ya. Nah tapi kalau dia misalnya orangnya bijaksana, ya kan, bisa menerima keadaan, ya kan, realistis lah. Ya mungkin tidak ada masalah. Diperhatikan betul-betul gitu loh. Kalau kita sanggup menghadapi mereka dalam artian kita sudah terbiasa, punya budaya yang sama persis, ya tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan yang satu dari budaya yang liberal, yang satu yang konservatif, dikumpulkan. Nah ini pandangannya beda, akhirnya terjadi ketidaknyamanan. Berarti kalau misalnya mertuanya nggak bijaksana itu bisa mengganggu pernikahannya gitu ya? Bisa nggak bijaksana, bisa juga anaknya itu tidak punya kebiasaan yang sama budayanya di rumah. Kalau anak-anak yang biasa budayanya di rumah itu bebas, masuk ke lingkungan yang konservatif, pasti akan ada benturan. Itulah makanya pentingnya mengenal keluarga istri atau keluarga suami itu, harus saling mengenal itu, supaya tahu ukurannya. Oh berarti kalau saya masuk ke sana berarti saya harus begini gitu. Jadi nggak kaget gitu ya? Iya. Boleh nggak sih wanita ngajakin nikah duluan? Boleh aja. Kalau sudah orang udah kenal, udah cocok, kadang-kadang yang lakinya itu santai aja dah. Ya ini kapan mau kawin, kalau enggak ya sudah enggak jadi, ya enggak apa-apa. Saya cari yang lain kan gitu. Karena perempuan kan enggak bisa menunggu terlalu lama. Kalau orang laki mungkin merasa dia mau umur berapapun kawin juga enggak ada masalah gitu kadang-kadang kan. Nah kalau wanita kan dia akan mengandung dan sebagainya. Kalau dia terlalu tua kan dia repot juga nanti. Jadi ya boleh aja, tapi tentu ada sopan santunnya. Dia tentunya sebagai wanita, meskipun sekarang itu kan ada istilahnya orang bilang, oh wanita itu tidak selalu dilamar, dia bisa juga melamar kan gitu, ada istilah gitu di masyarakat. Tapi kan dia ada budaya di masyarakat kita itu yang bangsa bahwa wanita itu mesti lebih punya rasa malu gitu lah, mau menahan diri dan sebagainya gitu. Berarti nggak ada masalah gitu ya, tapi harus diperhatikan dulu lingkungannya kira-kira mendukung apa enggak gitu. Iya. Sejauh mana hal itu menjadi tabunya masyarakat.
Karena nanti mungkin pasangannya itu laki perempuan tidak ada masalah, tapi mungkin orang tuanya, iya kan? Kan ada orang tua yang konservatif kan akan berpikiran begitu. Itu bagaimanapun semua orang juga sudah harus berpikir lebih terbuka di zaman ini. Karena ayah sendiri juga tidak setuju orang kalau pacaran gitu sampai lama-lama itu tidak setuju ya. Jadi kalau wanitanya emang punya inisiatif duluan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa ya untuk ngomong gitu ya. Iya. Apakah seorang suami harus musyawarah ke keluarganya dulu sebelum mengambil keputusan? Tergantung jenis keputusannya kan. Kalau itu menyangkut kepentingan bersama ya harus dirunding. Misalnya mau beli rumah di daerah mana gitu kan. Kan istri juga harus ikut berpendapat. Oh saya tidak cocok itu lingkungannya begini misalnya begitu kan. Karena kan dia juga akan tinggal di situ. Misalnya itu. Tapi kalau keputusan-keputusan yang sifatnya urusan pekerjaan tidak perlu berunding. Minta pandangan boleh, tapi berunding tidak perlu. Saya mau berhenti kerja di sana misalnya, harus ngomong sama istrinya juga. Kenapa? Karena dia berhenti kerja itu artinya sudah tidak ada suplai uang lagi nanti. Berarti keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup istrinya juga gitu ya? Hidup bersama ya. Itu yang harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan. Tapi perundingan ini kan harus dilakukan gitu ya? Intinya sebelum ambil keputusan gitu kan? Iya. Ya, tapi tidak setiap keputusan itu dia harus berunding, enggak. Walaupun ngefek ke keluarga. Kadang-kadang kita lebih tahu dari dia, dari pasangan gitu ya. Jadi kadang-kadang laki-laki lebih tahu dari perempuan tentang masalah itu. Ya sudah, kita putuskan aja. Kita jelaskan sama dia bahwa ini saya putuskan kita nanti akan beli ini atau kita mau ambil ini karena gitu loh. Karena ini. Oh enggak, itu enggak bagus ya, tapi ini saya sudah pertimbangkan betul, ini bagus ya, kita coba kita jalani dulu. Udah kita aja. Apa benar kalau orang Arab harus nikah sama orang Arab juga? Soal pernikahan tuh bebas, dari dulu pun juga bebas, ya kan? Tergantung orang pergaulannya. Kalau pergaulannya di situ-situ ya dia kawin sama orang di situ. Kalau dia pergaulannya makin luas, ada mungkin dia kawin sama yang lain. Bisa aja. Yang ayah perhatikan begitu. Adiknya ayah kan ada juga yang menikah sama bukan orang Arab kan? Ada juga gitu loh. Dan itu tidak ada masalah. Ya tentu itu semua nanti ada subjektivitas. Sama aja kayak misalnya orang Jawa kawin sama orang Jawa. Dia lebih suka begitu daripada dia kawin misalnya sama orang Batak atau sama orang Manado misalnya gitu. Dan sebaliknya lah. Tapi katanya alasannya karena mereka merasa maksudnya ilmunya orang yang non Arab itu nggak akan sampai setara sama keturunan habaib gitu. Oh, habaib beda lagi ya. Jadi gini kan, dulu waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia, orang-orang habaib dan keturunan Arab umumnya, itu mereka datang ke sini tidak membawa istri. Dia datang ke sini sendiri, terus dia kawin sama orang pribumi asli. Makanya dia sebut orang pribumi itu apa? Ahwal. Ahwal itu artinya apa? Saudara ibu saya. Itu penghormatan itu. Jadi mereka kawin dengan orang pribumi di mana-mana karena kenalan-kenalan sama-sama sesama dari Arab misalnya kan. Dia kenal-kenalan gitu ya. Akhirnya kan dia tahu memahami keluarganya ini. Akhirnya dia jadi anaknya ini nikah sama anak ini, tapi kan sudah darahnya campur sudah, tidak asli gitu. Nah suatu ketika kalau anaknya menikah dengan orang yang bukan keturunan Arab, ya tidak ada masalah, orang sudah biasa kok. Kalau anak laki 100% tidak ada masalah. Kalau anak perempuan ada pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira suaminya ini agamanya cukup enggak gitu loh. Keluarga suaminya bagaimana gitu. Ada sih orang-orang yang tetap mau memegang kebiasaan lama itu karena dia salah mengerti. Karena salah mengerti dikiranya bahwa itu masih berlangsung terus seperti warisan itu. Tapi itu sebetulnya tradisi itu adalah untuk melindungi keturunannya ke depan. Tapi sekarang kan enggak, sudah beda. Sekarang sudah muslimin sudah bagus, orang-orang muslim baik yang pribumi maupun yang keturunan juga sudah cukup bagus. Jadi ya sudah lepas. Harusnya ya.